Bayangkan hari ini Anda mendapat surat dari negara. Isinya singkat, tapi mengubah hidupmu. Anda dipanggil mengikuti wajib militer. Latihan selama 12 bulan dimulai minggu depan. Tidak lagi kuliah, kerja, atau liburan, tapi latihan baris berbaris, tembakan, dan disiplin militer. Pertanyaannya, jika Indonesia benar-benar menerapkan wajib militer, apa yang akan terjadi? Dan apakah kita semua siap? Apakah wajib militer itu? Wajib militer. Dua kata yang sering muncul saat negara sedang terancam. Tapi apa sebenarnya makna dari wajib militer? Dan mengapa ini begitu penting? Di banyak negara, wajib militer berarti seluruh warga negara, terutama pria usia muda, diwajibkan mengikuti pelatihan militer dalam jangka waktu tertentu. Mereka dilatih untuk menjadi tentara cadangan yang bisa dikerahkan kapan saja saat negara dalam bahaya. Negara-negara seperti Korea Selatan, Israel, dan Singapura sudah lama menerapkannya. Mereka percaya kekuatan sejati bukan hanya pada senjata canggih, tapi pada rakyat yang siap bertempur jika tanah air dipanggil. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap mengikuti jejak itu? Dan bagaimana wajah pertahanan kita jika jutaan rakyat Indonesia mendapat pelatihan militer seperti itu? Skenario realistis jika Indonesia mengaktifkan wajib militer. Sekarang, mari kita bayangkan. Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan kebijakan baru. Setiap pria usia 18 sampai 25 tahun diwajibkan mengikuti pelatihan militer dasar selama 12 bulan penuh. Para peserta dari Aceh hingga Merauke akan dikumpulkan dan dibagi ke dalam unit pelatihan milik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Di barak-barak militer, mereka akan belajar disiplin keras. Bangun pagi pukul 4, long march belasan kilometer, pelatihan senjata, bela diri militer, taktik bertahan hidup, hingga latihan perang perkotaan. Setelah 1 tahun, mereka bukan tentara aktif, tapi mereka berubah status menjadi bagian dari komponen cadangan nasional. Artinya, saat negara dalam keadaan darurat atau terjadi invasi besar-besaran, mereka dapat dipanggil kembali untuk memperkuat pasukan aktif TNI. Mereka bukan hanya warga sipil biasa, tapi rakyat Indonesia yang pernah dilatih dan siap bertempur jika dibutuhkan. Simulasi jumlah cadangan dan dampaknya bagi pertahanan nasional. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Seandainya wajib militer diterapkan, berapa banyak pasukan cadangan yang bisa dimiliki Indonesia? Data dari BPS menunjukkan ada lebih dari 40 juta pria Indonesia yang berusia antara 18 hingga 25 tahun. Jika 1 juta pemuda direkrut dan dilatih setiap tahun, maka dalam waktu 5 tahun, kita bisa membentuk 5 juta pasukan cadangan terlatih. Bandingkan dengan kekuatan TNI aktif saat ini yang berjumlah sekitar 400.000 personel. Artinya, kita berbicara tentang peningkatan lebih dari 10 kali lipat dalam jumlah personel tempur siap pakai. Tidak hanya itu, dengan jaringan komponen cadangan yang tersebar dari kota besar hingga pelosok desa, Indonesia akan memiliki sistem pertahanan rakyat semesta yang sangat solid, siap menghadapi ancaman dari luar negeri maupun konflik asimetris di dalam negeri. Dan yang paling penting, para pasukan cadangan ini bukan tentara sewaan. Mereka adalah anak bangsa sendiri. Dilatih, dipersiapkan, dan dipanggil bukan karena gaji, tapi karena panggilan tanah air. Dampak strategis dan sosial dari wajib militer. Wajib militer bukan hanya tentang menambah jumlah prajurit, tapi soal membangun kekuatan bangsa dari dalam. Bayangkan satu generasi muda Indonesia yang pernah menjalani pelatihan militer. Mereka bukan hanya belajar menembak atau baris berbaris, tapi juga belajar tentang disiplin, kepemimpinan, loyalitas, dan cinta tanah air. Efeknya terasa luas. Di lingkungan masyarakat mereka jadi lebih tangguh. Di dunia kerja lebih disiplin dan siap menghadapi tekanan.
Dalam situasi krisis nasional, bencana alam, konflik bersenjata atau invasi, mereka bisa menjadi barisan pertama yang bergerak, bahkan sebelum pasukan aktif tiba. Di sisi pertahanan negara, kehadiran jutaan warga terlatih menciptakan efek deteren yang sangat kuat. Musuh akan berpikir dua kali, bukan hanya menghadapi TNI, tapi juga rakyat Indonesia yang siap bertahan hingga titik darah penghabisan. Inilah bentuk nyata dari strategi pertahanan semesta. Seluruh rakyat menjadi kekuatan pertahanan. Setiap jengkal tanah jadi medan tempur. Risiko, hambatan, dan tantangan wajib militer. Tapi mari kita bicara dengan jujur. Wajib militer bukan kebijakan yang bisa diterapkan dalam semalam. Ada risiko besar dan tantangan serius yang harus dihadapi. Pertama, dari sisi anggaran. Melatih 1 juta pemuda per tahun membutuhkan dana triliun rupiah untuk fasilitas, logistik, seragam, makanan, dan instruktur militer. Tanpa perencanaan matang, anggaran pertahanan bisa jebol. Kedua, masalah kesiapan infrastruktur. Apakah TNI saat ini memiliki cukup barak, lapangan latihan, dan tenaga pelatih untuk menampung ratusan ribu orang dalam satu waktu? Jika tidak disiapkan dengan cermat, pelatihan bisa menjadi formalitas tanpa kualitas. Ketiga, tantangan sosial. Di negara demokratis seperti Indonesia, kebijakan wajib militer bisa memicu penolakan dari sebagian masyarakat. Apalagi jika tidak ada komunikasi publik yang kuat, transparan, dan adil. Dan terakhir, pentingnya pengawasan dan disiplin yang profesional. Pelatihan militer harus dijalankan secara manusiawi, adil, dan menghormati nilai-nilai kebangsaan. Bukan sekadar latihan fisik, tapi juga pembentukan karakter dengan semangat persatuan. Jadi pertanyaannya bukan hanya perlu atau tidak, tapi siap atau belum. Perbandingan wajib militer global. Di berbagai belahan dunia, wajib militer telah menjadi strategi utama pertahanan. Korea Selatan melatih seluruh pemudanya untuk menghadapi ancaman dari Korea Utara. Israel dikelilingi negara-negara yang pernah memeranginya, mengandalkan rakyatnya sendiri sebagai tembok pertama pertahanan. Singapura, negara kecil, memilih menanamkan semangat bela negara lewat latihan wajib militer demi bertahan di kawasan yang dinamis dan berisiko tinggi. Lalu bagaimana dengan Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi konflik Laut Cina Selatan, ancaman hibrida, dan potensi invasi teknologi di masa depan? Apakah kita akan cukup hanya mengandalkan pasukan aktif, atau saatnya kita membangun kekuatan dari dalam, dari rakyat sendiri? Wajib militer bukan sekadar soal perang, tapi soal karakter bangsa. Tentang bagaimana satu generasi tumbuh bukan hanya jadi warga negara, tapi jadi penjaga kedaulatan. Karena pada akhirnya, Indonesia tidak akan selamat hanya oleh senjata, tapi oleh semangat juang seluruh rakyatnya. Merdeka atau mati. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Indonesia sudah saatnya menerapkan wajib militer? Tulis di kolom komentar. Dan kita bangun diskusi besar untuk masa depan pertahanan bangsa.